Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita dapat mengenal Dia. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, Dia adalah anak yang benar dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang baik, pada saat ini kami mau belajar firman-Mu, supaya kami dapat lebih mengenal Engkau ya Tuhan, dan kami dapat mengenal Engkau melalui firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita dapat mengenal Dia. Allah tidak pernah meminta kita mempercayai tanpa memberikan bukti yang cukup atas mana iman kita didasarkan. Adanya Allah, tabiatnya, kebenaran firman-Nya, semuanya telah diteguhkan melalui kesaksian yang menarik pikiran kita, dan kesaksian semacam ini berlimpah-limpah adanya. Namun demikian, Tuhan tidak pernah menjauhkan kemungkinan bimbang. Iman kita haruslah dialaskan atas bukti kuat, bukanlah di atas pertunjukan. Orang-orang yang ingin bimbang mempunyai kesempatan untuk itu. Sedangkan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mengetahui kebenaran akan memperoleh banyak bukti-bukti atas mana mereka meletakkan iman mereka. Kebagian sejati halaman 118. Alkitab membukakan kebenaran itu dengan kesederhanaan dan dengan satu penyesuaian yang sempurna terhadap keperluan dan kerinduan hati umat manusia yang telah menakjubkan serta memikat pikiran orang-orang yang paling tinggi budi bahasanya. Sementara orang-orang yang sederhana pikirannya dapat menyelidiki jalan keselamatan itu. Namun, segala kebenaran yang dituturkan dengan sederhana ini mencakup hal-hal yang begitu tinggi, dengan jangkauannya yang begitu jauh, yang melampaui kuasa daya pengertian manusia, supaya kita dapat menerimanya hanya karena Allah telah menyatakannya. Oleh karena itulah, rencana keselamatan ditaruh di hadapan kita dengan terbuka, supaya tiap-tiap jiwa dapat melihat langkah-langkah yang hendak diambilnya dalam pertobatan kepada Allah dan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, supaya diselamatkan di dalam jalan yang telah disediakan Tuhan Allah. Tetapi di bawah segala kebenaran ini, yang dengan mudah dipahami, terdapatlah rahasia-rahasia yang menutupi kemuliaannya. Rahasia-rahasia yang melebihi kuasa pikiran di dalam menyelidikinya. Namun demikian, mengilhami pencari kebenaran yang sungguh-sungguh dengan kemuliaan dan iman. Semakin diselidikinya Alkitab, semakin dalam keyakinannya bahwa itulah firman Allah yang hidup, dan pertimbangan manusia tunduk di hadapan kenyataan kemuliaan ilahi. Kebahagiaan sejati halaman 121 dan 122. Pada pagi hari ini kita belajar bahwa
kita dapat kenal Tuhan kita. Kita dapat kenal Yesus Kristus melalui penyelidikan yang benar di dalam Alkitab. Kita dapat tahu bagaimana luar biasanya Tuhan di dalam Alkitab. Tetapi banyak orang yang bimbang pada saat membaca Alkitab. Banyak orang juga yang paham bagaimana baiknya Tuhan di dalam Alkitab. Itulah yang membuat Alkitab semakin disenangi. Kita dapat diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mempertimbangkan Alkitab. Kita dapat tahu bagaimana kisah Yesus Kristus melalui Alkitab. Tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan kita untuk bimbang. Dalam artian, pada saat kita bimbang sewaktu membaca Alkitab, kita akan selidiki lagi, ingin tahu lagi apakah benar di dalam Alkitab ini berbicara tentang Tuhan kita. Begitu pula Alkitab adalah buku yang dapat diterima oleh orang yang memiliki pendidikan tinggi, bahasa yang tinggi. Namun dapat pula orang yang sederhana pikirannya dapat dengan jelas juga mengerti dan memahami secara benar Alkitab. Karena pada saat kita selidiki Alkitab, maka semakin dalam, semakin ingin tahu kita tentang Alkitab, kita akan mendapatkan jawaban bahwa itulah firman Allah yang hidup dan membuat manusia mengerti tentang kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita dapat selalu membaca Alkitab untuk tahu siapakah Tuhan dan semakin kenal akan Dia. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih oleh karena berkat-Mu, sehingga pada saat ini kami telah belajar bahwa kami dapat mengenal Engkau pada saat kami menyelidiki Alkitab. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami dapat selalu mengenal akan Engkau melalui Alkitab. Walaupun kami bimbang di dalam kehidupan kami, tapi kami yakin semakin kami selalu baca Alkitab, kami akan tahu jawaban daripada kebimbangan dan kebingungan kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita adalah doa dan harapan saya. Amin.